Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita dalam materi fisika. Kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan benda tegar. Dengan materi hari ini kita akan membahas tentang momen gaya. Mari kita mulai. Cia muncul. Oke, selamat datang Cia. Ya, jadi materi kita di bab pertama ini yaitu kita akan membicarakan tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, banyak sekali buku-buku yang membahasnya ini dibelah menjadi dua bab. Ada yang membaginya dinamika rotasi itu bab tersendiri, kemudian kesetimbangan benda tegar itu tersendiri. Nah, di ESC ini kita akan gabung ini antara kesetimbangan benda tegar dan dinamika rotasi. Kenapa? Karena dua-duanya ini memang sangat berkaitan erat. Baik, sekarang kita masuk ke materinya ya. Jadi kalau kita ngomongin kesetimbangan, maka selama ini kita sudah mempelajari kesetimbangan. Bahkan kita dengan sangat nyaman menyaksikan peristiwa kesetimbangan. Dan karena peristiwa kesetimbangan ini, maka Anda dari kecil sudah bisa naik sepeda. Coba Anda bayangkan ketika kesetimbangan itu tidak terjadi, maka seseorang tidak bisa dia naik sepeda atau mengendarai sepeda motor. Kenapa? Karena kalau sepeda maupun sepeda motor itu diam, kemudian tidak di standar, Anda duduk di atasnya, pasti akan jatuh. Lalu kenapa sepeda maupun motor itu bisa melaju, bahkan dengan kecepatan yang sangat tinggi dan tidak terjatuh? Itu karena Anda di situ menerapkan prinsip-prinsip kesetimbangan. Lalu prinsip kesetimbangan pada sepeda maupun motor itu ada di mana? Yaitu ada di stangnya atau ada di setirnya. Ya. Ketika Anda menggerak-gerakan stang atau menggerak-gerakan setir, kemudian Anda juga menjaga punggung Anda, disitulah Anda sedang menerapkan kesetimbangan. Nah, kalau kita sudah mempelajari kesetimbangan di kelas 10, maka di kelas 10 itu yang kita pelajari adalah kesetimbangan partikel. Apa itu? Partikel itu ya titik. Berarti kesetimbangan yang kita pelajari di kelas 10 hanyalah kesetimbangan pada sebuah titik. Nah, kan dulu kita mempelajari balok, Pak. Mempelajari balok, mempelajari bangun-bangun tertentu yang seimbang. Ya, tetapi kita menganggap benda-benda itu hanyalah sebuah titik atau sebuah partikel. Nah, di kelas 11 ini kita akan mempelajari benda di mana benda ini ukurannya nggak bisa lagi diabaikan. Kalau dia bentuknya balok, ya udah ukurannya balok, jangan dijadikan hanya sebuah titik. Maka benda yang ukurannya tidak lagi bisa diabaikan, kemudian bentuknya selalu tetap berapapun gaya yang mengenainya, maka benda itu kita sebut sebagai benda tegar. Ya. Jadi benda tegar adalah benda yang ukurannya tidak dapat diabaikan dan bentuknya tetap. Nah, jadi ketika benda ini tidak lagi diabaikan ukurannya, maka kesetimbangan yang dulu kita pelajari akan gugur. Contoh misalnya nih, saya punya sebuah balok ya. Saya punya sebuah balok. Kemudian balok itu saya kasih gaya nih, saya kasih gaya F1. Lalu saya kasih gaya di sini F2 misalnya. Sorry Timo ya, ini tulisan kita ya beginilah. Selama ini Cia udah terbiasa dengan tulisan jelek saya. Ya, jadi F1 misalnya 10 Newton, F2-nya misalnya 10 Newton. Pertanyaannya sekarang, kalau kita dulu menganggap benda ini sebagai suatu partikel, maka berapa nih sigma F-nya? Ada sebuah benda dikasih gaya, ke bawah dikasih gaya 10,
ke atas dikasih gaya 10, maka resultan gayanya berapa? Sigma F-nya. Berarti 10 kurangi 10, ya kan? Maka resultan gayanya 0. Maka ketika sebuah benda dikasih gaya yang resultan gayanya 0, maka benda ini bergerak apa enggak? Enggak. Nah, benda itu enggak bergerak, benda itu akan diam. Kenapa? Karena sigma F-nya 0. Atau kalaupun benda ini bergerak, maka berarti benda itu lagi bergerak dengan percepatan 0. Kenapa bisa terjadi demikian? Apakah kenyataannya begitu? Coba kita lihat kenyataannya ya. Kamu misalnya punya balok kayak gini, kemudian ini kan di tengah-tengah ini porosnya, lalu didorong ke bawah, ini didorong ke atas, apa yang terjadi dengan balok? Pastilah dia akan berputar, ya kan? Ya enggak? Karena dia ke bawah, ini ke atas, maka dia akan berputar. Kalau berputar, maka tidak mungkin diam. Lalu, kenapa kok dulu kita belajar fisika ini bendanya dianggap diam? Karena selama ini kita menganggap bendanya ini hanyalah sebuah partikel atau sebuah titik. Maka kalau bendanya ini kita kecilkan menjadi sebuah titik begini, dia dikasih gaya tadi F ke bawah 10 Newton, dia dikasih gaya F ke atas 10 Newton, maka wajar nggak kalau sebuah titik ini jadi diam? Ditabrak, didorong ke atas dan ke bawah, maka benda ini betul wajar akan diam. Ya, karena kita selama ini menganggap bendanya ini partikel. Nah, sekarang dengan belajar kesetimbangan benda tegar dan dinamika rotasi, maka kita tidak lagi boleh menganggap bendanya ini sebagai partikel, tetapi sebagai benda tegar. Artinya apa? Artinya ukurannya tidak bisa diabaikan dan bentuknya selalu tetap. Maka kalau dulu syarat kesetimbangan partikel itu hanya satu, bahwa sigma F itu sama dengan 0, maka pada kesetimbangan benda tegar, itu syarat kesetimbangan itu ada dua. Di samping sigma F-nya sama dengan 0, artinya apa? Artinya sigma Fx sama dengan 0, dan sigma Fy itu juga sama dengan 0, maka ada syarat yang kedua, yaitu kesetimbangan rotasi juga sama dengan 0, atau sigma tau sama dengan 0. Nah, kesetimbangan rotasi atau sigma tau ini, inilah yang kita sebut sebagai momen gaya, atau kita kenal dengan nama lain torsi, ya, momen gaya atau torsi. Nah, apa momen gaya itu? Momen gaya itu adalah gaya yang menyebabkan suatu benda itu bergerak berputar. Nah, kalau ada gaya, kemudian gaya itu dikenai pada suatu benda dan bendanya ini bergeraknya hanya bergerak lurus, maka momen gayanya masih 0. Nah, momen gaya itu adalah sekali lagi gaya yang menyebabkan benda ini bergerak berputar. Nah, saya ambil contoh, misalnya saya ambil sebuah balok lagi. Misalnya ini ada sebuah balok nih, ya. Balok ini saya berikan gaya, nih sesuai dengan gambar, yaitu gaya F sebesar misalnya 100 Newton. Pertanyaan saya adalah, apakah gaya ini menyebabkan balok ini berputar? Enggak, ya kan, balok ini dia hanya bergerak mendatar. Maka di sini sigma tau-nya itu sama dengan 0. Dia enggak menyebabkan benda bergerak berputar, maka momen gayanya atau torsinya 0. Sehingga kalau kita akan menentukan besar momen gaya atau besar torsi, maka besar momen gaya atau besar torsi adalah hasil kali gaya. Krema. Beli yang apa? Emang udah buka? Enggak. Ini di record ya, gue lupa. Saya belum makan, Pak. Demi Allah, maaf banget ya, Pak. Ini sharingnya masih nyangkut nggak? Enggak, belum. Enggak. Enggak.
Enggak. Baru ada lagi. Sudah ada. Dah. Tadi tiba-tiba mati ya Zoom-nya ya? Iya. Oh, ini kayaknya Bapak doang. masalahnya di jaringan internet saya. Oke, baik, saya lanjut ya. Tadi saya ngomong sampai mana matinya. Ini ya. Jadi yang namanya momen gaya itu adalah hasil kali gaya, di mana gayanya itu tegak lurus dengan lengan dikali dengan panjang lengannya. Contoh nih, pintu ini, kalau misalnya Cia menarik pintu ini melalui pegangannya, maka pintu ini akan berputar. Maka di sini ada engselnya nih, ada engsel, ya kan? Kemudian gayanya misalnya titik ini ada Gue tahu sekarang gue jangan nyalain kamera. Poros dengan engsel Bapak. atau poros dengan F, ini yang disebut sebagai lengan. Nah, lengan gaya itu adalah jarak antara gaya terhadap poros secara tegak lurus. Oke, sekarang saya kasih ilustrasi satu lagi nih. Saya punya sebuah balok nanti ya. Oke ya, jadi ini. Kalau saya punya sebuah balok tadi, ini anggap tadi pintu, kemudian ini engselnya, kemudian pintu ini tadi ditarik dengan gaya F, maka yang namanya momen gaya itu adalah, berarti momen gaya itu adalah hasil kali gaya, mana gayanya ini F1, ya kan, hasil kali gaya F1 dengan panjang lengan. Mana panjang lengannya? Yaitu jarak dari engsel sampai ke titik pangkal dari gaya tadi. Maka F1 dikali L. Itulah yang namanya momen gaya. Lalu momen gaya itu dia bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Kapan momen gaya itu bernilai positif? Momen gaya bernilai positif apabila dia menyebabkan bendanya itu bergerak searah dengan arah putaran jarum jam. Ya, lalu momen gaya akan bernilai negatif apabila menyebabkan bendanya berputar berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Ya. Dan momen gaya ini dia merupakan besaran vektor. Di samping dia punya besar, dia punya arah. Tadi arahnya adalah kalau dia berputar searah putaran jarum jam, berarti momen gayanya positif, plus kalau dia melawan arah putaran jarum jam, maka momen gayanya negatif. Dan inilah besar momen gaya ya, panjang lengan atau R atau L, Anda boleh pakai L, boleh pakai R sama saja, dikali dengan besar gayanya. Nah, sampai sini paham? Oke, satu lagi saya kasih ilustrasi sebelum ke soal ya. Nih, misalnya saya punya sebuah balok. Balok ini warnanya L. Nah, ketika ada sebuah balok ini panjang, warnanya biru, panjangnya L misalnya, kemudian dia dikasih gaya sebesar F, maka berapa nilai momen gayanya? Apakah momen gayanya berarti F dikali L? Enggak. Maka enggak. Harus tegak lurus. Ya, harus gayanya tegak lurus dengan lengan. Sedangkan F ini belum tegak lurus dengan lengan. Maka harus kita uraikan, ya kan? F ini adalah vektor yang membentuk sudut theta misalnya. Dia membentuk sudut theta. Maka F ini harus kita uraikan menjadi komponen vektor, ya kan? Tarik ke sini, maka ada komponen vektor ke sini, dia nempel dengan sudut theta, maka F sin atau F cos? F cos. Pinter. Dia F cos theta. Lalu kita tarik ke sini, ini kita tarik ke sini, maka ada komponen F yang arahnya ke atas ini yang kita sebut sebagai F sin theta. Maka kalau vektor F ini sudah diwakili oleh komponen-komponennya, F cos dan F sin, maka sudah nggak ada lagi F-nya.
Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, maka gaya yang tegak lurus dengan lengan itu yang mana? F-cos atau F-sin? F-cos. F-cos ini sejajar, dia nggak menyebabkan berputar. F-sin. Yang tegak lurus adalah F-sin kan? Maka yang namanya momen gaya atau torsi itu nilainya F-sin. Theta dikali dengan L. Oh, berarti Nah, harus pakai yang tegak lurus ya, Pak? Betul. Kalau dia belum tegak lurus, maka dia kita harus uraikan. Misalnya ada sebuah handuk di kepala, dia belum tegak lurus. Maka handuknya ini kita uraikan menjadi komponen-komponen vektor. Ya. Pak. Oke, paham sampai sini? Paham. Nah, sudah materinya hari ini aja nih rumusnya. Sekarang kita akan aplikasikan ke soal-soalnya. Ya. Syukur-syukur kita bisa mengerjakan sampai 10. Kalau enggak ya 9 enggak apa-apa lah. Feeling saya susah. Oh enggak, soalnya semua asik. Nah, kalau Anda sudah sempat ngeprint, maka enak tinggal dicoret-coret. Tapi kalau belum sempat ngeprint, yuk kita lihat di layar ya. Anda juga bisa lihat di handphonenya. Nah, ini soal-soalnya ya. Kita mulai dari nomor 1 dulu. Dari nomor 1 ya. Gaya F1, F2, F3, dan Fse bekerja pada batang ABCD seperti pada gambar. Jika massa batangnya diabaikan, besar momen gaya yang bekerja pada sumbu putar di titik D. Nah, mana titik D ini? Nah, berarti kita diminta untuk menentukan momen gaya di titik D. Ya, berarti nanti kita akan menjawab bahwa sigma tau atau resultan momen gaya di titik D itu sama dengan berapa aja. Oke, ingat momen gaya itu kan gaya kali panjang lengan kan? Sekarang gaya-gaya apa saja yang bekerja terhadap poros titik D ini? Pertama, kita lihat ini F1 ya kan? F1 ini kira-kira menyebabkan balok AD ini berputar searah putaran jarum jam atau melawan arah putaran jarum jam? Searah. Berarti dia plus ya kan? F1. Nah, F1 ini panjang lengannya berapa nih? Berarti kan dari sini sampai ke sini. Kali berapa panjang lengannya? Oke. Kemudian ada F2 nih. F2 ke bawah kira-kira menyebabkan balok ini berputar searah putaran jarum jam atau melawan? Lawan. Berarti dia min F1. F2, sorry. Berapa panjang lengannya? 2. Oke, dikali 2. Kemudian ada F3. F3 itu ke atas. Berarti searah putaran jarum jam kan muternya ke sini kan? Jadi dia plus F3. Berapa panjang lengannya F3? 1. Kali 1. Sekarang ada lagi nih F4. F4 ini berapa panjang lengannya terhadap titik D? 0. 0, nggak ada, maka kita abaikan. Dan karena dia nggak ada lengannya, maka dia menyebabkan bendanya itu tidak bergerak berputar. Maka yang ada cukup F1 dikali 3 min F2 kali 2 plus F3 kali 1. Nah, dari sini maka kita akan mendapatkan jawabannya nih. 10 kali 3 minus 15 kali 2, 20 kali 1, maka kita dapatkan bahwa besar momen gayanya adalah 20 Newton meter. Oke, bisa paham sampai sini? Bisa. Paham. Nah, kalau Anda sudah paham, sudah mencatat, maka nomor 2 lompati aja dulu. Yes. Ya, nanti kita akan kerjakan di nomor 4, nomor 2-nya. Nah, kita akan beralih ke nomor 3 langsung.
Nah, yuk sekarang momen gaya ini kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari nih. Ada dua orang anak misalnya Iqbal yang A dan Timo yang B, berdua memikul sebuah balok yang panjangnya 8 meter. Si Iqbal ini memikul pada jarak 3 meter dari ujung. Sementara Timo memikul di titik B jarak 1 meter dari ujung. Pertanyaannya adalah berapa besar gaya yang dirasakan oleh titik A oleh Iqbal? Nah, ini kelihatannya seperti soal kesetimbangan biasa. Tapi saudara-saudara sekalian, ini adalah soal tentang momen gaya atau torsi. Nah, maka dari sini kita harus tahu nih, balok kayu yang seragam. Apa artinya balok kayu itu homogen atau seragam? Kalau homogen berarti titik beratnya itu ada di tengah-tengah. Nah, andaikan manusia ini dianggap adalah segumpal daging dan tulang yang homogen, maka titik berat manusia juga ada di tengah-tengah, yaitu ada di pusar. Nah, ini balok, ini dianggap seragam nih, maka titik beratnya di tengah-tengah. Berarti di tengah-tengah ini ada gaya ke bawah yang kita beri nama gaya berat balok atau W balok. Nah, baloknya berapa beratnya? Ini nih, 200 Newton. Sementara si A ini memikul dengan titik tumpu di sini, maka si A akan mengalami gaya sebesar NA atau gaya normal A. Lalu si B memikul di sini, maka si B akan mengalami gaya normal juga sama ke atas yang kita kasih nama NB. Nah, lalu pertanyaannya adalah besar gaya yang dirasakan oleh A. Berarti yang ditanya ini NA. Ya, yang ditanya NA. Berapa tuh NA-nya? Ya, yang nomor 2 nanti dulu. Ditanya NA-nya. Ya, kalau saya gambar kira-kira kayak gini. Ya, jadi ini kalau saya gambar, kira-kira gambarnya seperti ini. Ditanya berapa nih NA-nya. Nah, maka saudara-saudara sekalian, untuk mencari NA, kita gunakan sama kayak nomor 1 kayak gini nih. Nah, kayak nomor 1. Tetapi di sini, karena bendanya ini tidak berputar, berarti momen gayanya berapa? Sigma to-nya. Sigma to sama dengan 0 tentunya. Ya kan? Artinya, ketika benda ini berada pada kesetimbangan, berarti sigma to-nya sama dengan 0. Kesetimbangan benda tegak, kesetimbangan rotasi. Nah, sekarang kira-kira dalam mengerjakan soal ini, Anda mau mengerjakan porosnya di titik A atau porosnya di titik B? Nah, dua-duanya itu benar. Boleh pakai poros di A, boleh poros di B. Tapi saran saya karena yang ditanya adalah NA, maka gunakan porosnya di B saja. Artinya, sigma to di titik B atau sigma to poros di B sama dengan 0. Coba Anda hitung. Berarti kalau porosnya di B, momen gayanya apa aja? Ini kan? NA dikali berapa panjang lengannya? Dari 4. berapa? 4. Oke ya, jadi NA dikali 4, terus WB plus atau minus ini? B-nya. WB minus ya, karena melawan arah putaran jarum jam. Iya. Berarti min WB dikali berapa nih panjangnya? 3 ya?
min WB dikali 3, ada gaya lain nggak? NB kan nggak ada lengannya kan? Berarti langsung sama dengan 0. Maka Anda akan bisa menghitung berapa beban yang dirasakan di NA. Bapak itu tahu 3 dari mana? Nah, pertanyaan yang sangat bagus dari siswa yang biasa-biasa saja. Nah, dari mana kita tahunya 3? Ingat, ini kan panjang totalnya 8 meter, ya kan? Nah, titik beratnya karena dia benda homogen itu ada di tengah-tengah. Maka tengah-tengahnya 8 meter itu 4. Ya kan? Tengah-tengahnya berarti 4. Nah, dari sini ke sini sudah ada 3. Maka biar jadi 4, dari A ke titik ini berarti kan 1. Ini udah ada 1 nih. Maka biar 4 sampai ke sini berarti dia ada 3. Oh iya benar. Oke, ada yang sudah dapat berapa NA-nya? Belum. Oke, kita coba Bukan cek pas ya. saya ngomong ke Amanda, demi Allah. Ada yang dapatnya 150? Saya. Ya, pinter ya. Jadi ketika porosnya di B, maka sigma tau di B kan sama dengan 0. NA kali panjang lengannya tadi 4, kemudian min WB. Kenapa WB ini min? Karena dia berputar melawan arah putaran jarum jam. Kenapa A itu plus? Karena dia menyebabkan berputar searah arah putaran jarum jam. Maka 4 dikali NA sama dengan 3 kali WB. Tadi WB itu berat baloknya kan 200 Newton nih. Iya. Maka berat baloknya kita masukin 200 kali 3 jadi 600, maka NA-nya 150. Nah, adakah di antara Anda yang mengerjakan dengan menggunakan poros A? Tidak. Nah, kalau Anda mengerjakan dengan porosnya A, itu juga nggak salah. Tapi langkahnya aja yang lebih panjang. Kelihatan nggak nih? Ya, jadi kalau kita gunakan porosnya A, kira-kira seperti ini ya. Tarik sigma tau di A itu sama dengan 0, maka yang kita dapatkan adalah NB-nya. NB-nya 50. Nah, kalau NB-nya sudah dapat 50, maka kita gunakan kesetimbangan translasi sigma FY sama dengan 0, maka ke atas itu ada NA, ke bawah ada WB, berarti min WB, ke atas lagi ada NB, maka kita dapatkan juga bahwa NA-nya 150 Newton. Tapi jalannya panjang, satu lembar kertas. Iya, maka ke depan lebih mudah menentukan poros itu adalah yang mana gayanya itu lagi tidak ditanya. Oke? Paham sampai sini? Paham. Nah, sekarang kita akan balik ke soal nomor 2. Nah, ini dia. Nah, ini aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Perhatikan sistem gaya yang bekerja pada crane. Anda tahu crane? Enggak. Chia itu crane.
Keren banget memang. Crane. Ya, jadi crane itu ya kayak gini nih. Ini dia kerjanya berdasarkan momen gaya. Coba ya, perhatikan sistem gaya yang bekerja pada crane berikut. Jika massa crane keren itu adalah 200 kilo, percepatan gravitasinya 10, titik P-nya ini di sini, ini sebagai poros, maka yang ditanyakan adalah momen gaya benda tersebut berapa? Berarti momen gaya kalau porosnya ini nih, di titik P ini. Nah, coba kita lihat nih. Gaya-gayanya kita kasih nama nih. Yang pertama nih yang ke bawah ada apa nih? Kita kasih nama WB misalnya, W beban. W beban. Lalu crane ini dianggap homogen atau bentuknya beratnya merata. Maka titik beratnya ada di tengah ke sini. Ini adalah titik berat crane, maka kita kasih nama WK. WK, WK. WK itu berat crane. Nah, maka kalau Anda sudah gambarkan gayanya, kemudian panjang crane ini sebagai lengan, coba Anda lihat. Antara gaya dengan lengan ini sudah tegak lurus apa belum? Belum. Belum. Karena belum, berarti Anda harus menguraikan gaya-gaya ini menjadi komponen vektor. Ya kan? Ya. Gimana caranya? Nah, ini WB dulu nih, WB kita uraikan menjadi komponen vektor. Tarik ke sini, ya kan, ke sini. Maka ada komponen gaya vektor yang ke sini. Ini yang kita sebut WB sin atau cos. Aduh. Sin. Kan sudutnya ini 30 kan, berarti nggak nempel sudut, maka dia WB sin 30. Nah, lalu kalau yang WB cos 30-nya diperhatikan apa nggak usah karena dia nggak ada jarak lengannya. Kemudian WK nih, WK kita uraikan ke sini, maka ada yang ke sini. Ini juga WK sin 30. Ada gaya lain nggak selain dua ini? Nggak ada kan? Berarti hanya dua itu saja. Maka kalau saya gambarkan uraian gaya-gayanya kira-kira seperti ini. Ya, ini uraian gaya-gayanya. Ada W sin, ada W sin 30, WK sin W beban sin 30, W crane sin 30. Nah, coba kita lihat nih. WB ini menyebabkan crane ini berputar searah atau berlawanan arah jarum jam ke sini nih. Berlawanan berarti minus. Ini juga berlawanan. Ya kan? Minus. Maka nanti sigma to-nya pasti hasil totalnya adalah minus sekian. Minus. Ada yang sudah dapat? Belum. Oke, coba dicoret-coret. Nah, WB sin theta ini panjang lengannya berapa? Maka panjang lengannya dari ujung sini sampai ke titik P, yaitu 30 meter. Ya, W benda ini, W beban. Sementara dari W crane sin theta ini panjang lengannya adalah 15.
Dapat? Yara kayaknya dapat. Belum. Krista dapat, Krista? Belum. Ren? Belum. Nah, ini angkanya memang cukup besar ya, karena memang ini langsung pada crane. Crane ini mampu mengangkat beban-beban yang berat dengan panjang lengan yang nilainya juga besar. Adakah yang mendapatkan hasilnya sama seperti saya? Saya masih 750 dikali. Oke, masih belum. Ini ya, masih di sini. Oke, berarti benar nih ini. Saya dapat, Pak. Ya, keren. Berarti kali ini yang crane ini adalah Iqbal. Iqbal ini crane. Berarti Cia ini drop. Cak, dengar-dengar kamu ranking 1, Cak? Apa? Enggak. Enggak. Ranking berapa, Cak? Bohong, Pak. Nggak tahu saya, nggak nanya. Alah. Kayaknya Cia nih ranking 1, Cia. Enggak, saya lagi dibilang kan. Kan semua orang itu juara. Bisa jadi Cia ranking 1 dari segi apa, Iqbal ranking 1 dari segi apa. Itu. Oke, bisa dipahami ini ya. Saya nggak bisa ngerubah jadi pangkat-pangkat. Nah, Cia, kalau kamu ingin cepat naik pangkat, maka kamu harus membiasakan mengubah-ubah angka biasa menjadi bentuk perpangkatan. Ya, ini kan 15.000 dikali 30 dikali setengah. Itu 22.000 225.000. Kalau mau dirubah ke pangkat, ya ini komanya ambil di sini, ada berapa nih ke belakang? 1 2 3 4 5. Berarti 2,25 kali 10 pangkat 5. Ini 15.000, ambil di sini. Komanya berapa tuh? 2 3 4. Berarti 1,5 kali 10 pangkat 4. Oh, dimundurin 5 kali. Nah, iya, itu Anda mesti ingat lagi nih materi tentang bilangan perpangkatan. Nah, sekarang yang ingin saya tekankan di sini. Ini nilainya negatif. Tapi kenapa di kunci jawabannya nggak ada negatif? Saudara-saudara sekalian, ingat, momen gaya itu adalah vektor. Karena momen gaya itu adalah vektor, maka tanda positif maupun negatif itu bukan untuk menentukan nilainya atau tidak berpengaruh pada nilai. Dia hanya berpengaruh pada arah. Artinya kalau hasil kita seperti ini, misalnya minus 2,4 kali 10 pangkat 5 Newton meter, berarti minus ini artinya dia nilainya itu 2,4 kali 10 pangkat 5, minus ini arahnya melawan arah putaran jarum jam di sini. Oke. Ya, nilainya sih tetap 2,4 kali 10 pangkat 5 yang D. Oke, paham sampai sini? Paham. Nah, coba sekarang kita aplikasikan di soal yang mirip, hanya sudutnya saja yang kita ubah. Ya, jadi coba Anda perhatikan nomor 5 nih. Perhatikan gaya yang bekerja pada crane ini. Kalau tadi crane-nya adalah crane statis, di mana dia ditancapkan di tanah, sekarang crane yang berada di mobil. Perhatikan gaya crane yang bekerja pada gambar. Jika massa crane-nya adalah 60 kilo, sementara P-nya itu adalah titik poros, berapa momen gaya yang bekerja pada crane? Yuk, coba cepetan. Nggak bisa cepet-cepet, Bapak. Oh ya udah, pelan-pelanan aja.
Saya ngintip rapot Cia itu fisikanya 96. Caca ya, Asik. Caca. Cia fisikanya berapa, Cici? Pak, saya juga kagak ngerti itu 96 dari mana pertanyaan saya. Orang saya semester pertama nilainya 40, tiba-tiba saya bagus. Kan saya bingung. Berarti kamu ulangannya bagus-bagus. Amin. Oke, perhatikan nomor 5. Coba ada yang sudah dapat belum? Ya, biar kita ngejar sampai 9 nomor minimal. Bentar. Masa kerennya berapa? Masa kerennya 60 kilo. Berarti 60 kilo ya? kalau masanya 60 berarti bebannya gayanya W kerennya itu 600. Karena dia masih dalam kilo, kita jadikan Newton. $3.900 bukan, Mbak? Wis, keren ya. 900. Jadi 30 kali Timo is correct. 900. Saya bilangnya 90. Ya, jadi hasilnya 3.000, gambarnya seperti ini ya. Kemudian kita hitung, maka jawaban Timo Positif kan ya? keren. Ketutup ya. Nah, ya, jadi 3.900 Nm. Nah, kalau Anda sudah bisa mengerjakan soal nomor 5 ini, berarti Anda sudah paham tentang momen gaya. Karena sudah paham, maka saya kasih soal yang lebih lagi. Oke ya, kita coba lihat soal berikutnya. Sudah bisa beralih ke slide lain? Dah. Oke ya, kita mana ini? Coba nomor 4 dan 5 lagi, tapi model lain. Untuk mereview yang 45 yang tadi. Nah, coba ya. Ini nomor soal berikut ini, nomor 4 ini, saya kasih nama nomor 4, ini adalah soal yang biasa terjadi di filmnya Dono Kasino Indro nih. Orang duduk, ya kan, kemudian kursinya jomplang gitu kan. Nah, sekarang ini papan ini hanya diletakkan di dua penopang ini. Kemudian ada sebuah benda yang masanya 300 ditaruh nih di sini, di salah satu ujung sini. Pertanyaannya adalah pada jarak berapa paling jauh dia ditaruh dari titik tumpu agar papannya ini tidak jempalitan, tidak terbalik gitu. Sebuah papan kayu panjangnya 3 meter, masanya 80 kilo, diam pada dua penumpu, lihat gambar. Penumpu kedua berada pada jarak 3/4 L. Jadi dari sini ke sini nih, sampai ke penumpu ini jaraknya adalah 3/4 L. Si Yuli, dia ingin meletakkan sebuah beban yang masanya 300 kg di sisi kanan papan sejauh mungkin, tanpa papan itu terguling. Pertanyaannya, berapa jauh di kanan penumpu? Anggap ini penumpu A ya, ini penumpu A, ini penumpu B. Nah, pada jarak berapa beban ini harus ditaruh agar papan ini tidak terguling? Ya, ini kursinya, anggap ini adalah kursi yang ada di warteg nih. Di mana Cia harus duduk sehingga dia makan dengan tenang dan kursinya tanpa terguling. Saya salah apa sih, Pak? Demi Allah. Pada jarak berapa gitu.
Kebayang ya dari maksud soal ya? Kebayang. Kayaknya. Nah, maka kalau sudah kebayang, langkah pertamanya berarti kita menggambarkan gaya-gayanya. Di titik A tentu akan ada gaya ke atas, ya kan? Yang kita kasih nama NA. Atau nggak perlulah dikasih gaya NA ya, karena nggak ditanya nih. Yang penting ini nih, titik bebannya kan di sini nih. Ya kan? Ini W papan misalnya. Ini W papan. Lalu di titik sini ada apa ke bawah ini? W bendanya. W benda yang akan ditaruh. Nah, pada jarak berapa nih agar papan ini nggak jungkit ke atas? Jarak dari A ke B itu nggak diketahui ya, Pak? Jarak dari A ke B nggak Ketahui. diketahui, tapi dari ujung ini sampai ke titik B itu diketahui itu 3/4 L. Nah, karena panjangnya ini kita anggap L, ya kan? Berarti kan dari ujung ini ke WP, ini berarti berapa L? Dia setengah L. Nah, yang perlu kita ketahui adalah ini WP ini jaraknya terhadap titik B. Sekarang porosnya itu kita pakai yang mana porosnya? Oke, apa aja kecuali NB, boleh nggak? Boleh. Tapi karena ini nanti akan keangkat, ya, yang A ini akan keangkat, maka porosnya gunakan yang di titik B ini. Karena kan dia akan Oh ya. menjungkitkan ke sini kan. Jadi kira-kira gambarnya seperti inilah, ya. Ini gambarnya. Nah, coba Anda cari dengan menggunakan sigma tau. Sigma tau, di mana porosnya adalah di titik B, itu dia harus dalam keadaan seimbang. Berarti sama dengan 0. Oke. Coba kalau Anda sudah dapat, langsung bersuara ya. Berarti yang ditanya X-nya. Jadi NA-nya nggak diabaikan, Pak? Oh iya, NA-nya nggak perlu dihitung karena kan nggak ada nih, nggak ada gayanya kan. Nanti dia akan keangkat. NB juga kita abaikan, cukup kita perhatikan dua gaya ini aja. Dapat berapa? Oh, masa tiangnya Nah, masa papannya ini 80 ya? ada nih berapa, 80 kg, berarti beratnya 800 Newton. Maka WP dikali, nah jarak WP ke B itu berapa? 1,5. Oke, WP dikali 1,5. 300 kg berarti dirubah jadi Ya, jadi Newton. 3.000. Berarti M kali G jadi 3.000 ya, 3.000 Newton. 3.000.
0,2 bukan, Pak? Wis, pintar. Keren. Siapa tadi yang jawab? Aku. Oke, aku keren ya. Oke ya, jadi ini justru saya yang salah ya. Jadi ini coba kita lihat ya. Jadi WP dikali WP ini kan karena melawan arah putaran jarum jam berarti minus WP kali 1/4 L. WB searah putaran jarum jam plus ya. Jadi 200 per 3000 ini coret jadi 1/15. 1/15 kali L. L-nya kan 3 meter kan. Maka 1/15 kali 3 itu bukan 1/3, tapi 1/5 ya. Jadi 1/5 itu 0,2 meter. Wih, mantap. Nah, sekarang kita tingkatkan lagi nih, supaya Anda jadi makin lihai. Nah, sekarang soalnya mirip-mirip, tapi ditaruhin katrol. Nah, gimana tuh kalau begitu? Pakai katrol. Ya, sambil bernostalgia, kelas 10 kemarin kan belajar katrol terus. Pada gambar berikut, sistem dalam keadaan seimbang. Jika Z adalah titik berat batang AB, maka massa batang AB-nya berapa? Berarti di sini yang ditanya ini nih, massa Z-nya. Ya ini kan titik beratnya kan. Berarti kita kasih nama saja ini WZ misalnya, atau W batang. Kemudian, ini buat apa katrol ini fungsinya ini? Nah, di sini fungsi katrol itu hanyalah untuk merubah arah gaya, ya kan? Ini kan sebenarnya gayanya ke bawah nih, ya kan? Gaya beratnya ke bawah. Karena masanya 15, berarti besar gaya ke bawah itu 150 Newton, ya kan? Nah, 150 Newton atau yang kita kenal dengan WB ini, misalnya W beban, ini kita pindahkan arahnya jadi ke atas. Oleh siapa? Oleh katrol. Maka kalau sudah kita gambarkan begini, katrol ini udah nggak ada fungsinya lagi. Jadi fungsi katrolnya dia hanya untuk merubah arah gaya. Nah, di mana porosnya? Ini di titik A. Ya, ini porosnya di A. Berarti nanti kita bisa gunakan sigma to dengan poros di A, ya kan? Itu sama dengan seimbang, sama dengan 0. Nah, coba Anda cari. Kalau kita gunakan poros di A sama dengan 0, berarti berapa massa balok AB ini? Kalau Anda sudah dapatkan WZ-nya, WZ itu kan M dikali G kan? Maka dapatlah massa. Searah jarum jam dong di sini. WZ-nya? Iya. Ya kan? Iya. Sementara W bebannya itu enggak searah dia. Timo udah dapat Timo? Belum, Mbak. Bal? Ya masa dapatnya ragu. Dapatnya apa, Ci? Oh, itu dalam KG jawabannya ya? Yes. Berarti dibagi 10 lagi. Iya dong. 25. Oke. Chia Korean.
Ya, jadi gambarnya seperti ini. Ini sekali lagi katrolnya ini hanya untuk merubah arah gaya saja. Maka setelah sudah dapat porosnya di A, maka kita dapatkan seperti jawaban Cia tadi, 25 kg. Hore, Cia sudah makin mantap. Maka betul kalau selama ini Cia itu ranking 1. Enggak, Bapak. Ya Allah. Bapak kok nggak percaya sama saya? Oke, yang lain sama ya, dapat 25 ya. Dapat. Sama, Pak. Oke. Krista juga sama 25 tak? Mau, Pak. Yurain? 25 Yurain? Amin. Oke. Baik. Nah, bisa lanjut ke slide berikutnya. Jadi Bisa. wajar kalau kita hanya sampai nomor 9 karena soalnya dibolak-balik lagi udah 45 lagi. Ya, sekarang kita ke ini nggak usah lah yang nomor ini 6 ya. Nomor 6 udah bisa lah sama tuh. Mirip. Ya, kita dapatkan 80 Newton yang nomor 7 ini. Gimana ini kalau ada nomor 7 kayak gini nih? College. Ya. Jadi ini saya ambil dari soalnya Martin Kanginan nih. Sebuah papan yang bertuliskan Martin College terpasang seperti pada gambar. Berat papan tersebut 150 Newton. Sedangkan berat kawat K dan berat batang B dapat diabaikan. Dengan menganggap bahwa papan itu masanya merata di seluruh papan, maka berapa gaya tegangan tali ini? Nah, ini kan diikat tali nih. Berapa besar gaya tegangan talinya? Nah, saya rasa ini soal ini gampang kalau kita sudah tahu arah-arah gayanya. Langkah pertama tentu Anda cari porosnya. Nah, ini porosnya di sini ya. Anggap porosnya ini saya kasih titik O. Nah, ini poros. Kemudian di sini, ini titik beratnya nih, di tengah-tengah. Ya kan, di tengah-tengah. Dia panjangnya 2, berarti tengah-tengahnya adalah 1. Maka ke sini akan ada W. Ya kan? W apa nih? W papan reklame. Kemudian ada gaya apa lagi? Ini gaya tegangan tali nih, T. Ini yang ditanya. Nah, gaya tegangan tali. Nah, kalau soal-soal tadi di atas semua gaya-gayanya sudah tegak lurus dengan lengan, kali ini gaya tegangan talinya udah tegak lurus dengan lengan apa belum? Belum kan? Berarti Anda harus uraikan dia. Ini sudutnya 30, maka uraikan ke sini. Maka akan ada ke sini yang namanya T sin atau T cos. Ini nih. T sin, ya kan? T sin 30 derajat. Nah, uraikan lagi ke sini, ada ke sini T cos. Maka ini udah nggak ada. Berarti gaya yang harus kalian perhatikan hanya ada 2 ya kan? W papan, gaya berat papan ini, dan T sin 30. Terhadap apa porosnya? Ini titik O. Berarti langkah berikutnya ada cari panjang lengannya nih. Dari W papan ke poros itu jaraknya berarti berapa meter? 1,5. Oke, 1,5. Kemudian dari T sin 30 ke poros berapa jaraknya? 2,5. 2,5. Oke, saya rasa kalau lengannya sudah dapat, kemudian Anda sudah tahu porosnya, Anda akan bisa menjawab berapa gaya tegangan talinya. Yaitu bahwa sigma to di 0, di titik O itu sama dengan 0. Nah, coba dihitung. Kalau Anda sudah bisa mengerjakan soal ini, artinya ini soal-soal masuk perguruan tinggi Anda sudah bisa. Amin.
berarti ini tapi searah jarum jam juga dong. WP. Oke, betul ya. WP searah putaran jarum jam berarti plus. Tapi T sin ini melawan arah putaran jarum jam kan? Maka dia Iya. minus. $180 bukan? Wis, mantap Yara. Ya. Nah, Yara menjawab 180. Berarti coba kita lihat di kunci jawabannya ada nggak 180? Berarti yang C ya. Antara 150 dan 200. Oke ya, keren. Berarti nilainya adalah daya tegangan talinya 180 Newton. Nah, dari sini nanti suatu saat Anda jadi tukang insinyur lalu ingin membentangkan papan reklame begitu dengan tali dengan gaya tegang 180 Newton, maka kekuatan talinya harus Anda sesuaikan, yaitu yang mampu menahan gaya tegangan 180 Newton. Kalau talinya pakai raffia ya saya rasa College Martin itu akan roboh. Oke, paham ya sampai sini? Paham. Nah, sekarang coba Anda tanpa dituntun bisa mengerjakan soal berikut yang nomor 8. Yang ini nggak usah. Kalau Anda bisa nomor 8, maka selesai untuk hari ini. Pada keseimbangan benda tegar, batang A yang homogen panjangnya 80 cm, beratnya 18 Newton. Wish, internetnya nggak stabil. Suara dan gambar saya masih terdengar jelas? Jelas, Pak. Oke. Jadi coba 2 menit nomor 8. Bapak itu sudutnya nggak diketahui ya? Enggak, theta saja, tapi nanti nilai sinusnya atau cosnya kan bisa. Sinus itu adalah sisi yang menghadap dibagi dengan sisi miring. Berarti sinusnya 60/100. Kosinusnya itu sisi yang nempel sudut dibagi dengan sisi miring. Berarti kosinusnya 80/100. Nah, ini lebih satu tingkat dari yang tadi karena di sini gayanya ada 3 ya. Ada gaya berat papan, WP, lalu di sini di titik B ada beban juga. Kita kasih nama WB misalnya. Lalu ada satu lagi gaya tegangan tali ini. T. Mau nyumus. Nah, T-nya ini kita uraikan nih. Ke atas tentu ada yang namanya T sin ya.
Porosnya berarti di titik A ya. Bapak ini harus dalam meter nggak? Iya, karena jawabannya kan dalam Newton. Berarti kalau dia jawabannya dalam Newton, maka satuannya harus dalam meter satuan panjangnya. Ada yang sudah dapat? Kayaknya Yara dapat. Berapa Yara? Bingung. Bapak berarti ini maksudnya tuh tesin alfanya kan yang dicari? Iya, nanti T-nya dapat doang yang dicari. nanti dapat T-nya kalau udah tesin. Bapak, tapi tuh hasilnya tuh kayak nggak bulat gitu. Iya, nggak bulat. Bingung. Bulat. Soalnya 0,4 dikali 18 itu aja 7,2. Iya. 7,2 Ditambah ditambah 2.400 jadinya 2.407,2. Oke. Coba kita cek ya. Nah, kalau gambar gaya-gayanya udah bisa ya. Itu gambar gaya-gayanya kan seperti itu. Panjangnya berarti ini 0,4 lengannya. Dari sini ke sini 0,8. Bukan dikali 0,8 ya? Iya 30 dong. dikali 0,8. Dikali panjang lengannya. Tambah 2. Jadi F dikali panjang lengan. Tambah 7,2. Jelek banget demi Allah dah. Takut. Yang penting angkanya tidak sejelek yang mengerjakan kan, Ci? Tuh nemunya 0,65. 0,65. Iya. Timo berapa, Apanya? Timo? Kalau Saya nemunya 52, Pak. 52. Oke, Iqbal? aja kalau saya ulangan saya jawabnya langsung D. 0,9-an, Pak. Oke, kenapa angkanya jadi nggak Bukan manis? Coba kita lihat ya. Jadi WB dikali 0,4, ya kan? Kenapa? Karena WB ini searah putaran jarum jam, berarti plus, ya kan? Plus W papan, itu juga searah putaran jarum jam, berarti W papan, kali panjang, WB ini nih, WB panjang lengannya 0,8. Ini W papan maksudnya nih, W papan. Oh, sini tuh pakai yang itu ya. Lupa dikali 0,8 saya, Pak. Yang ini ya, lupa dikali 0,8 ya, panjang lengannya nih, jangan sampai salah. 80 PD. Ya, jadi didapat, tadi yang Cia udah 7,2, udah bener memang di sini nih. Aku salah di panjang itunya, panjang salah satunya gitu. Panjang lengannya ya. Oke ya, jadi 0,48 T sama dengan 31,2, jadi T-nya adalah 65 Newton. Nah, saya sih sudah melihat prinsipnya Anda sudah paham ini tentang momen gaya ya. Nah, perkara sampai hasil akhirnya keliru itu bukan karena konsep fisikanya nggak paham, tapi salah dalam memasukkan angka-angka ya. Oke. Nah, ini nomor 9 itu sama persis, tapi di sini nggak ada jawabannya nih. Mungkin yang bikin soal sama tadi, lupa mengalihkan mengalihkan panjang lengan.
Ya, jadi oke ya, nomor 8 sudah oke. Nah, inilah sekian banyak soal-soal yang kita jawab pada hari ini. Sebetulnya kunci utamanya cuma di sini doang, bahwa